Selamat datang di Bali Channel. Kali ini saya akan membahas cara mempercantik tampilan bonsai dengan menanam lumut. Inilah tanaman awal bonsai saya yang saya akan tanami lumut. Selamat menyaksikan video ini. Inilah lumut yang saya pakai. Lumut ini saya peroleh dari lumut yang tumbuh di halaman rumah saya. Karena musim hujan, banyak sekali lumut yang tumbuh di halaman rumah saya. Lumut ini sangat tipis dan sangat bagus dipakai hiasan bonsai. Pada musim hujan, lumut ini sangat banyak ditemukan di halaman rumah, baik di batu, di tanah, atau di mana saja. Saya pakai lumut ini karena sangat tipis, beda dengan lumut-lumut yang lain yang tumbuh di tembok yang agak tebal mungkin. Oke. Sebelum kita menanam lumut, kita bersihkan dulu batu-batu yang ada pada tanaman ini agar lumutnya tidak terlalu tinggi. Oke, setelah kita bersihkan batu-batuannya, sekarang kita buang sedikit tanamannya. Sebelumnya saya di sini akan memotong ranting-ranting yang tumbuh dari akar agar nanti saat ditanami lumut yaitu tidak terlalu tinggi. Dan ingat juga tanahnya yang di pinggir perlu dibuang agar nanti pada saat disiram atau terkena air hujan, lumut atau tanahnya itu tidak hanyut. Usahakan 1 cm dari bibir pot, tanahnya di bawah bibir pot 1 cm. Sebelum memasang lumut, saya di sini menghiasi dengan batu. Batu ini saya dapat dari teman minta, kecil pas banget buat bonsai saya ini. Tujuannya adalah untuk memperindah. Oke, sebelum menanam lumut, saya kasih tanah. Di sini saya menggunakan tanah merah yang sudah saya lumatkan atau menjadi lumpur. Kenapa tanah merah? Karena tanah merah ini sangat bagus untuk media tanam lumut. Kenapa? Karena tanah merah ini sifatnya mengikat, dia itu lengket dan penyerapan airnya itu lebih cepat dan dia itu cenderung tidak mudah hanyut. Oke, kita kasih tanah keliling. Selain tanah merah, Anda juga bisa menggunakan tanah biasa, tapi saya sarankan menggunakan tanah merah karena tanah merah ini tidak mengandung pasir halus. Biasanya tanah yang biasa itu mengandung pasir halus, jadi saat ditanami lumut itu ada teksturnya. Ingat, pada saat menaruh tanah ini usahakan tanahnya itu dilumatkan dulu atau dijadikan lumpur biar gampang nanti menanam lumutnya. Oke, kali ini saya akan menanam lumutnya dengan merata. Pada saat menanam lumut ini, usahakan lumutnya ditanam sedemikian rupa hingga menempel di tanah dan agak ditekan sedikit biar dia itu menyatu dengan tanah. Ingat, pada saat penanaman ini usahakan harus biar rata, biar tidak ada celah di antara lumut satu dengan lumut yang lain. Ini bertujuan untuk
saat penyiraman, tanah yang tidak terkena lumut tidak hanyut terbawa air. Seperti itu. Oke, kita saksikan prosesnya sampai selesai. Oke, penanaman ini sudah hampir selesai. Tinggal di belakangnya saja. Sebenarnya lumut itu banyak jenisnya, tapi saya lebih menyarankan pakai lumut yang ini karena teksturnya rapat, kecil, dan tumbuhnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak menutupi akar atau tekstur dari tanaman bonsai kita. Dan juga lumut ini cenderung mudah sekali tumbuh, apalagi di saat musim hujan. Seperti sekarang ini, makanya saya sekarang menanam lumut ini karena di daerah saya sekarang ini musim hujan. Oke, proses penanaman lumut ini sudah hampir selesai. Saya tinggal merapikan aja dengan menekan-nekan biar rapi dan mengisi celah-celah yang kosong dengan lumut. Setelah selesai memasang lumut, nanti saya akan di tepi lumut itu atau di pinggir pot saya kasih pasir malang. Kalau tidak ada pasir malang, bisa menggunakan pasir bangunan. Tujuannya adalah untuk menambah kesan seni dan juga untuk membuat lumut ini tidak hanyut saat disiram atau terkena air hujan. Di samping itu, pasir malang ini juga bisa menetralisir tanaman liar atau gulma, sehingga saat tumbuh tanaman liar atau gulma, kita gampang untuk menanamnya. Oke. Di sini saya juga menaruh pupuk yang saya gunakan Dekastar yang saya sudah masukkan ke dalam keranjang pupuk. Tujuannya adalah biar nanti tidak hanyut di saat disiram atau terkena air hujan. Selanjutnya kita semprot lumut tadi dengan semprotan embun atau semprotan bertekanan rendah. Jangan menggunakan tekanan tinggi karena nanti pada saat nanam itu lumutnya kan belum menyatu dengan tanah, jadi biar tidak hanyut atau tanah-tanah di bawahnya itu hanyut terbawa air. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita merapikan perantingannya. Saya potong-potong ranting yang menjalar. Tujuannya juga untuk merapatkan perantingannya. Ini tanaman delima batu saya dapat beli dulu karena di daerah saya nggak ada delima batu, jadi saya beli. Umurnya ini sudah hampir 1 tahun lebih. Oke, kita hasilnya seperti ini, cantik bukan? Oke, hasil akhirnya seperti ini. Ini tanamannya udah terlihat, ini lumutnya bagus bukan? Oke, terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.